Inul goyang ngebor tiap hari dibelain lagi sama Gus Dur. Betul? Betul? Saya tanya, yang belain Inul kemarin siapa? Siapa yang belain Inul? Siapa yang belain Inul? Yang nggak jawab anak buahnya Inul tuh. Ya Allah, dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Haram hukumnya mengkuliti dan bertanya langsung mengenai siapa sebenarnya klan Habib Alwi. Dan haram hukumnya memobilisasi umat agar umat semakin tidak percaya kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia. Klan Habib Alwi yang selalu dipromosikan menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW, kian hari dan semakin bertambahnya bulan, maka semakin banyak pula umat yang bertanya, benarkah mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad? Habib Rizik memang kebal terhadap pertanyaan-pertanyaan, dan siapapun tidak boleh bertanya panjang lebar mengenai siapa sebenarnya klan Habib Alwi tersebut. Umat semakin dibungkam dengan adanya cerita-cerita khurafat, dan bahkan di video ini juga Anda akan diperlihatkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan melebar mengenai klan Habib Alwi yang senantiasa menghakimi dan selalu mempromosikan bahwa dirinya seolah-olah tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan secara panjang lebar pula, Imam Besar Habib Rizik mengkuliti dan bahkan mencemooh seorang Gus Durian atau seorang tokoh alim ulama dan seorang tokoh yang semakin familiar di kalangan masyarakat awam dan masyarakat NU dan keaswajaannya di Indonesia. Siapakah mereka sebenarnya klan Habib Alwi yang selalu dipromosikan menjadi cucu dari Nabi Muhammad? Polemik-polemik tentunya akan terus bersandar dan bermuara kepada cucu ilegal atau cucu abal-abal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semoga polemik ini bisa berakhir. Dan mulai detik ini, klan Habib Alwi Indonesia semakin gelisah dengan adanya isu tentang polemik nasab yang terus berkepanjangan, sahabat. Dan saya rasa di sini adalah tempat bagaimana kita mencurahkan bagaimana klan Habib Alwi yang selalu dipromosikan menjadi cucu Nabi Muhammad SAW, nasabnya semakin terjungkal, sahabat beriman semua. Oleh sebab itu, mari kita lihat bagaimana klan Habib Alwi yang selalu mempromosikan dirinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW terus serta melanggengkan bahwa Indonesia adalah surganya kaum Habib yang berasal dari Tarim Hadrami. Mari kita simak videonya bersama-sama. Dur kita maklumi, maaf. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Lo betul kok? Dosa gak? Gus Durnya dosa gak? Tapi saya tanya, kalau Inul goyang ngebor bugil tanpa busana depan ente, dosa gak? Dosa gak? Kenapa dosa? Lu tahu. Nah, jadi hukumnya beda, buat Gus Dur sama buat kita beda. Betul? Oke, minta bantuan Gus Dur, Gus Dur pakai ngebelain lagi, udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Betul? Betul? Bukan lu aja yang bisa ngomong, gue juga bisa ngomong seenaknya pakai ngaku. Umat saya di belakang jutaan, namun Tamar NU kemarin gak ada yang pilih lu. Saya tanya, kemarin kepilih dia? Kepilih tidak? NU udah ninggal. Pakai belagu, pakai mengebelain,
Saudara, maaf. Kemarin waktu dia belain Inul, saya lihat udah mengkelap, tapi nggak bisa ngomong apa-apa ya, lagi di penjara. Kita di penjara lihat TV, Inul dibelain Gus Dur, ya Allah. Nah sekarang Gus Dur mau ngebelain, gue nggak di penjara, gue di luar. Nggak bisa, saudara. Saya bicara begini, kita tidak mau melawan Gus Dur, bukan kurang ajar dengan Gus Dur menjelekkan dia, tidak. Tapi yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Demi Allah, andai kata Gus Dur di jalan Allah istiqomah, lurus, saya sumpah cium tangan Gus Dur, saya siap, saudara. Tapi kalau Gus Dur coba-coba bela maksiat, bela kemunkaran, demi Allah, jangankan satu Gus Dur, 1000, 1.000.000 Gus Dur pun akan kita lawan untuk membela Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tanya semua yang hadir sini, nama Allah diinjak-injak boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Jadi kalau grup band Dewa nginjak-injak dosa tidak? Salah tidak? Tuntut jangan, tuntut jangan, tuntut jangan. Taib, andai kata grup band Dewa dibelain sama Gus Dur, lawan terus jangan, lawan terus jangan. Ya bukan lu aja yang maju tak gentar, gua maju tak gemetar. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas tidak? Nah, akhirnya Dewa begitu lihat 1000 Gus Dur mau dilawan, jadi dewa mabok dia. Begitu jadi dewa mabok, celeng, dia minta bantuan Profesor Dr. Quraisy. Dia minta bantuan, saudara. Saya diserbu sama wartawan, Habib, apa masih mau nuntut ini? Saya bilang kenapa? Sekarang grup band Dewa udah dibela, bela Gus Dur, Profesor Doktor, MUI. Apa Habib masih mau lawan? Profesor ini, Beb, Profesor. Ya artinya kan cuman dia nggak ngomong, Habib kan bukan profesor. Cuman dia nggak ngomong begitu. Apa Habib mau lawan? Profesor nih, Beb, Profesor. Yang ngebelain nggak tanggung-tanggung, Profesor Dr. Quraisy, Profesor Din Samsudin, Sekretaris Umum MUI. Saya bilang, seakan tak akan pernah lekang oleh waktu. Jika puluhan tahun silam masyarakat Indonesia meyakini bahwa orang-orang yang berjubah putih dan berlilikan surban di lehernya adalah orang-orang suci, sekarang tidak ada lagi kata-kata untuk memobilisasi dan mempercayakan sepenuhnya bahwa mereka adalah orang suci. Mereka cenderung memanipulasi umat, membodohi warga-warga yang ada di Indonesia, bahkan cenderung untuk turut serta mempromosikan dan mendekati umat bahwa sebenarnya mereka bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad. Isu ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Umat awam semakin tersadar dan terbangun dari mimpi buruknya bahwa mereka bukan lagi menjadi cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Warga mempertanyakan dan publik selalu bertanya-tanya bagaimana dengan keabsahan sebuah nasab tersebut bisa diakui oleh umat Islam. Sedangkan di beberapa kota di luar negeri, termasuk negara-negara di Iran, Jordania, Maroko, Mesir, dan lain-lainnya, tidak pernah percayai bahwa mereka bernasab kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sahabat beriman semua. Tes DNA adalah tes terakhir bagaimana klan Habib Ba'alwi bisa membuktikan secara real kepada warga bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad. Dan jika berhaplogrup G1 maka mereka resmi menjadi cucu dari Nabi Muhammad. Namun, jika seandainya bertolak belakang dengan pemikiran umat bahwa ternyata setelah tes DNA mereka berhaplogrup G, maka mereka bukan lagi bernasab dan bernisbat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, untuk itu silakan ajukan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Setujukah Anda atau Anda malah berada di barisan dari klan-klan Habib Ba'alwi untuk selalu mempercayai bahwa mereka bernasab kepada Nabi Muhammad SAW? Atau malah sebaliknya, Anda lebih mempercayai termasuk dari kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Usman, sahabat sekalian? Tuliskan polemik di sini dan mari kita saksikan lagi videonya bersama-sama.
bahwa dakwah di Indonesia bebas. Banyak kiai-kiai yang cerdas didengar suaranya oleh umat. Mereka bikin strategi lain, saudara. Tahu strategi apa yang mereka ambil? Kali ini bukan maksiat. Mereka datang ke pondok-pondok pesantren NU dan Muhammadiyah. Kenapa NU dan Muhammadiyah? Karena NU dan Muhammadiyah adalah ormas besar Islam di Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk apa mereka datang? Duta besar Amerika Serikat, duta besar Inggris datang ke pondok-pondok pesantren NU dan pondok-pondok pesantren Muhammadiyah serta yang lainnya. Mereka cari mana santri-santri yang cerdas. Kalau mereka dapat santri yang cerdas, pintar, mereka kasih beasiswa untuk belajar Islam di Amerika, saudara. Mereka biayai untuk mengambil sarjana keislaman di Amerika atau di Inggris, saudara. Dan ini sudah berjalan sejak 20 tahun yang lalu. Begitu sampai di sana mereka didik, mereka kasih tempat, mereka kasih rumah, mereka kasih makanan, mereka kasih beasiswa, dididik. Mereka belajar tafsir kepada profesor Yahudi. Mereka belajar hadis kepada profesor Nasrani. Jadi mereka belajar Islam dari tangan orang-orang kafir. Begitu mereka pulang ke Indonesia, mereka ikut berdakwah dengan misi yang berbeda dengan misi para kiai, saudara. Otaknya sudah dirusak. Karena itu jangan kaget, muncullah JIL, Jaringan Islam Liberal. Kalau saya lebih suka menyebutnya jaringan iblis laknatullah. Lo Anda lihat JIL yang ada di dalam JIL saat ini, pemuda-pemuda NU yang diambil dari pondok-pondok pesantren, yang otaknya diracuni sama barat. Masya Allah. Anda pikir Ulil Absar Abdallah itu siapa? Menantu kiai, orang NU tulen. Tapi apa dia bilang dalam berbagai tulisannya, saudara? Dia katakan semua agama benar, Buddha, Hindu, Kristen, semua pasti masuk surga. Dan buku yang terakhir dari kelompok dia, saudara, yaitu buku dengan judul Lubang Hitam Agama, baru terbit bulan ini. Apa dibilang di sana? Bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah bil makna. Enggak mungkin diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab, karena Allah bukan orang Arab. Jadi Allah turunkan dengan makna. Manusia yang bernama Muhammad yang merubahnya, yang menulisnya dengan bahasa Arab, kemudian disempurnakan oleh Utsman dengan logat Quraisy hanya untuk kepentingan politik kaum Quraisy. Jadi dia bilang Al-Quran itu hasil kerjasama Nabi dan para sahabat yang membuat untuk mendapat pengikut. Masya Allah, mereka nggak sampai di situ, saudara. Bahkan mereka bilang, mereka katakan, saudara, umat Islam tidak boleh mengklaim hanya agamanya saja yang benar, tapi umat Islam juga harus mengakui agama lain juga benar. Saya tanya, ini omongan-omongan semacam ini kafir tidak? Murtad tidak? Murtad. Tapi siapa yang bela mereka saat ini? Lagi-lagi Gus Dur. Coba lihat. Saya punya bukunya, ada di mobil, saudara. Buku Lubang Hitam Agama. Di cover belakang Gus Dur yang kasih sambutan, saudara. Coba kita lihat. Jadi negara barat nggak diam sampai di situ, saudara. Diracuni otak kaum muslimin. Semoga ada benarnya, dan penghakiman-penghakiman pertanyaan-pertanyaan besar yang selalu muncul di kalangan benak umat Islam semakin hari semakin terjawab. Meskipun sepenuhnya tidak pernah dijawab langsung oleh Habib-Habib asal Hadrami, maka disinilah panggung sebenarnya untuk membuktikan sebuah keabsahan data-data dan algoritma nasab tersebut bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Publik telah meyakini bahwa mereka bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad, dan umat semakin
tidak mempercayai bahwa orang-orang yang berjubah putih dan berlilitkan surban di lehernya bukan lagi bernasab kepada Rasulullah. Polemik di sini bukan tanpa alasan. Dalil-dalil kuat telah dilontarkan dan debat-debat langsung telah diuraikan secara merata kepada umat. Kini umat dihadapkan pada polemik baru mengenai klan Habib Alwi yang masih mempromosikan dan masih mendetik umat bahwa nasabnya masih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Perdebatan dan tokoh-tokoh sezaman termasuk Al-Faqihul Muqaddam yang dinilai sebagai tokoh sentral dalam klan Habib Alwi dinilai secara tidak wajar dan semakin membodohi terhadap umat Islam. Bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, contohnya sebanyak 70 kali dalam sehari, itu di luar akal sehat manusia normal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga ada benarnya dan semoga imam besar yang ada di Indonesia termasuk Imam Besar Habib Rizik tidak lagi mencaci-caci dan tidak lagi memaki-maki Gus Dur sebagai aulia ilahi ta'ala, karena itu dinilai sebuah tindakan arogansi yang seakan-akan terpecah terhadap pemikiran pola pikir umat manusia. Siapapun yang memaki-maki Gus Dur, maka umat Islam termasuk kaum Aswaja akan mencap dirinya sebagai orang murtad di Indonesia, sahabat beriman semua. Semoga ada benarnya dan saya akhiri polemik di sini. Bagi Anda yang baru menemukan kanal Muslim Kontroversi dan kanal Muslim Orientalis, saya ucapkan terima kasih. Dan silakan berikan komentar Anda mengenai klan Habib Alwi tersebut yang semakin hari semakin membuat kekisruhan dan cara pandang yang berbeda di kalangan masyarakat awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.